warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaima Yusra Nasution, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai panduan observasi profil peserta didik. Kita mengetahui bahwa setiap peserta didik itu berbeda, mulai dari karakteristik, kebutuhan, latar belakang, gaya belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dibutuhkan profiling peserta didik di kelas yang akan kita masuki agar mengenali seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas itu. Jadi pada video kali ini, karakteristik yang akan saya lampirkan pada panduan observasi profiling peserta didik adalah etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan mengenai etnik dan kultural. Nah, jadi kalau pertanyaan tentang etnik yaitu berasal dari suku manakah Anda? Apakah suku Jawa, Mandailing, Batak, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan kultural, yang pertama yaitu apa adat istiadat yang berlaku di daerah Anda? Apa saja kegiatan sosial masyarakat yang ada di daerah Anda? Dan sebutkan kebudayaan yang ada di daerahmu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu status sosial. Jadi pertanyaannya yaitu berupa apakah pekerjaan ayah Anda, pekerjaan ibu, total penghasilan orang tua, jumlah saudara, jenis transportasi yang digunakan ke sekolah, dan apakah Anda memiliki laptop. Selanjutnya yaitu aspek minat. Di sini ada pertanyaan, apa mata pelajaran yang peserta didik sukai? Terus apakah peserta didik berbicara ketika guru mengajar? Apakah peserta didik mengantuk atau bermain? Apakah peserta didik tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan? Dan pertanyaan selanjutnya dapat dilihat di slide video yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Di sini ada beberapa pernyataan. Jadi peserta didik tinggal mengisi yang paling sesuai dengan dirinya, apakah nomor 1, 2, 3, atau 4. Jadi nomor 1 itu artinya sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Oke, jadi pernyataan yang tertera di lembar observasi perkembangan kognitif ini seperti yang pertama, saya memahami penjelasan materi yang diberikan guru. Kedua, saya sering mengangkat tangan menjawab pertanyaan guru selama pembelajaran. Saya aktif bertanya, saya suka mengaitkan materi dengan pengalaman yang pernah dialami, saya sering menyampaikan hasil pengetahuan yang saya dapatkan, saya berani menolak sesuatu, saya mampu mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal, saya mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu saya lebih suka belajar kelompok dibanding belajar individu. Jadi nanti peserta didik tinggal checklist yang mana yang paling sesuai. Apakah nomor 1, 2, 3, atau 4. Terus selanjutnya yaitu kemampuan awal. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, saya suka belajar materi pembelajaran sebelum kelas dimulai. Jadi di sini siswa dipersilakan untuk menanggapi apakah pernyataan tersebut benar atau salah dan diberikan penjelasan. Selanjutnya yaitu ada sebuah pertanyaan, menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan barisan dan deret? Nah, di sini saya mengambil contoh materi barisan dan deret. Jadi, pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu gaya belajar. Di sini saya membuat ada 15 indikator. Yang pertama, saya lebih suka membaca buku dan melihat gambar daripada mendengar penjelasan orang lain. Nah, jadi peserta didik diwajibkan untuk memilih salah satu. Apakah nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, jadi pada gaya belajar ini, guru akan mendapatkan informasi mengenai gaya belajar si peserta didik, apakah visual, audi, ataupun kinestetik. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, saya hadir di sekolah sebelum bel masuk berbunyi. Saya selalu merasa tidak puas dan selalu ingin memperoleh nilai yang lebih baik.
saya belajar sendiri sebelum kelas tersebut dimulai, saya merasa belajar adalah hal yang menyenangkan, dan yang terakhir saya tetap mengikuti pembelajaran tersebut walaupun pembelajarannya bukan merupakan bidang yang saya suka. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini guru akan memperoleh informasi mengenai motivasi dari si peserta didik itu. Selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosi. Nah, jadi ada beberapa indikator. Yang pertama, saya sering melawan perkataan orang tua, guru, ataupun orang sekitar. Jadi siswa nanti di sini memilih keterangan dari 1, 2, 3, atau 4. Kedua, ada saya mudah bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, perasaan gagal, sedih, atau kesal jika keinginan belum terpenuhi, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di slide video yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek moral. Sini ada 5 indikator. Yang pertama, saya berdoa sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, saya membantu orang di sekitar saya yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, saya pernah melanggar aturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, saya menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, saya tidak memotong pembicaraan orang lain. Oke, yang terakhir yaitu aspek perkembangan motorik. Sini ada 5 indikator. Yang pertama, saya mampu menuliskan angka dan huruf dengan baik. Yang kedua, saya mampu melompat, menendang, berdiri, duduk, dan melakukan aktivitas fisik lainnya dengan baik. Dan yang ketiga, saya sering menggambar hal-hal yang saya lihat secara langsung. Yang keempat, saya bisa memainkan 1 atau lebih alat musik dengan baik. Dan yang terakhir yaitu saya sering menuliskan hal-hal yang saya alami dalam buku diary atau note di handphone. Oke, sekianlah penjelasan mengenai lembar observasi profil peserta didik. Kurang dan lebihnya saya mohon